Baik, di sini kami dari kelompok 1 akan membahas bab 1 yang berjudul genre makro dan mikro teks akademik. Nama kelompok yang pertama Angga Yoga, NIM 19 10 41 69 05. Terus yang kedua Octavianus, NIM 19 10 41 69 06. Terus yang ketiga saya sendiri Zakaria Agus, 19 10 41 69 00. Pengertian teks akademik atau non-akademik. Teks akademik atau teks ilmiah adalah teks yang dapat berwujud dalam berbagai jenis. Contohnya buku, ulasan buku, proposal penelitian, laporan penelitian, laporan praktikum, dan artikel ilmiah. Sedangkan teks non-akademik adalah segala sesuatu di luar hal-hal yang tersirat ilmiah dan tidak terlaku pada satu teori tertentu. Jadi, teks non-akademik merupakan karya yang penulisannya tidak didukung oleh fakta yang biasanya hanya berdasarkan fakta pribadi. Contohnya seperti novel, roman, dongeng. Ciri-ciri teks akademik. Ciri-cirinya yaitu yang pertama bersifat sederhana dan tidak berlebihan. Yang kedua, tata urutan bahasanya disusun secara sistematis. Terus yang ketiga, bahasanya lugas dan dapat dimengerti. Terus yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, isinya memberi tahu sebagai informasi. Terus ciri-ciri teks non-akademik. Yang pertama, bersifat mengajak. Terus yang kedua, tidak memuat masalah topik yang dibahas. Yang ketiga, bersifat objektif. Yang keempat, penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. Terus yang kelima, tidak ada bantuan bukti. Di sini ada perbedaan. Yaitu yang pertama, teks akademik 1 sederhana dalam hal struktur kalimat. Terus yang kedua, padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata leksikal. Yang keempat, banyak memanfaatkan nominasi. Yang kelima, banyak memanfaatkan istilah teknis. Yang keenam, bersifat taksonomik dan abstrak. Terus non-akademik 1 rumit dalam struktur kalimat. Yang kedua, cenderung tidak padat informasi. Yang ketiga, padat akan kata-kata struktural. Yang keempat, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi. Yang kelima, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis. Yang keenam, lebih konkret dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Genre makro. Genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contoh dari genre makro seperti buku, jurnal, tesis, skripsi, makalah, proposal penelitian, laporan praktikum, dan ulasan pada buku. Maka dari itu, struktur teks genre makro berbeda-beda mengikuti jenis teksnya. Akan tetapi,
Teks diagram makro juga dapat diwujudkan dalam peristiwa komunikasi. Peristiwa komunikasi yang ada dalam teks makro antara lain wawancara, percakapan telepon, dan layanan jual beli. Baik, akan saya jelaskan untuk teks wawancara. Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab atau menggali informasi dari narasumber. Struktur teks wawancara terdiri atas judul, orientasi, isi, dan reorientasi. Teks semacam ini biasa kita temui di media massa seperti di koran, televisi, radio, dan media online. Teks genre makro berupa wawancara di dalamnya terdapat teks deskripsi dan teks wawancara. Teks deskripsi yang terdiri atas deskripsi umum dan deskripsi bagian. Teks eksposisi yang terdiri atas pembukaan atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Kedua, percakapan telepon yang merupakan perbincangan yang melibatkan dua orang atau lebih tanpa tatap muka. Struktur teks percakapan telepon terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. Isi dari percakapan telepon bisa berupa banyak hal, maka tidak menutup kemungkinan bahwa dalam percakapan telepon membuat salah satu dari teks deskripsi, laporan, prosedur, eksplanasi, atau diskusi. Baik, yang ketiga yaitu teks layanan jual beli yang berkaitan dengan produk, percakapan antara pedagang dan konsumen. Pada teks ini terdapat struktur teks negosiasi, yaitu reorientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Teks jenis ini hanya spesifik membahas mengenai proses persetujuan oleh kedua belah pihak saja. Kaidah kebahasaan. Meski dampak kompleks dan beragam, teks genre makro memiliki kesamaan dalam kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks genre makro mengikuti kalimat kompleks, kalimat yang terdiri atas induk kalimat dan anak kalimat. Yang kedua, kata rujukan, kata yang memuat referensi, dan yang ketiga, konjungsi, kata yang berhubungan yang berfungsi menjembatani antar kata atau antar klausa. Yang keempat itu diksi, pilihan kata agar gagasan dapat tersampai dengan baik. Kata sifat yang menerangkan karakter suatu hal atau benda. Kata sifat dapat menumbuhkan kesan pada kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik dan hidup. Kata kerja biasanya terdapat dalam predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Kata yang menyatakan tindakan, keberadaan, pengalaman, dan pengertian dinamis lainnya. Dan terakhir itu kata keterangan, memberi penjelasan mengenai suasana, keadaan, waktu, atau lokasi. Baik, kita lanjut untuk genre mikro. Genre mikro adalah genre tunggal yang berdiri sendiri sesuai dengan jenis-jenis teks sederhana. Jenis teks akademik genre mikro yaitu deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angga Yoga. Saya dari kelompok 1 Bahasa Indonesia. Dari kelompoknya Marika Jakaria Agus dan Octavianus. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membacakan presentasi materi yang sudah kami buat. Di sini ada genre mikro. Genre mikro itu ada beberapa contoh. Yang pertama itu bisa kita lihat paragraf deskripsi. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih paragraf deskripsi itu. Di sini paragraf deskripsi itu adalah paragraf yang menggambarkan suatu objek ataupun benda kepada pembaca seolah-olah pembaca merasakan atau melihat mengalami sendiri topik di dalam tulisan. Maksudnya di sini itu paragraf deskripsi itu bagaimana kita menggambarkan suatu objek itu sehingga objek itu menjadi suatu benda atau menjadi suatu benda agar bisa seorang pembaca itu merasakannya atau melihat, bahkan mereka juga bisa mengalaminya.
Di sini ada sedikit ciri paragraf deskripsi. Ciri dari paragraf deskripsi ini juga itu dia itu menggambarkan suatu objek dengan melibatkan pengamatan dari panca indera. Jadi kayak seperti kita melihat atau mengamati suatu objek ataupun suatu benda. Contohnya itu misalnya tumbuhan kaktus memiliki ciri khusus pada daun, batang dan akarnya. Daunnya berbentuk duri, batangnya tebal berlapis lilin, akarnya tumbuh memanjang. Itu contoh dari paragraf deskriptif. Di sini kita akan melihat dari paragraf argumentasi. Pasti kita sudah tahu, tapi di sini saya akan menambahkan sedikit atau pengertian dari paragraf argumentasi. Argumentasi ini tersendiri. Paragraf argumentasi ini adalah paragraf yang berisi pendapat atau argumen penulis. Jadi di dalam paragraf ini kita bisa menyampaikan pendapat kita ataupun argumen kita tentang sesuatu hal yang memang penting yang ingin kita sampaikan. Paragraf argumentasi ini juga dia ini bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar mereka memiliki pandangan yang sama akan suatu hal dengan pandangan penulis. Jadi kita itu menyampaikan argumen itu, pendapat kita itu harus meyakinkan kepada seorang pembaca dengan adanya suatu pandangan dari penulis. Ciri-ciri dari paragraf argumentasi ini, dia itu berisi pendapat yang didukung dengan data. Misalnya ketika kita mau berargumen, kita harus menyampaikan pendapat kita disertai dengan dukungan dengan adanya data. Kita juga harus berusaha meyakinkan pembaca dengan data yang kita sajikan. Misalnya kita menyampaikan pendapat kita, tapi kita harus berusaha meyakinkan pada pembaca dengan sajian-sajian yang kita sampaikan. Contohnya ini, contoh dari paragraf argumentasi, dia itu kerukunan warga sekolah harus dipupuk agar tercipta suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan. Itu contohnya dari argumentasi. Kita lihat paragraf eksposis. Apa sih itu paragraf eksposis? Ya, saya akan menjelaskan sedikit. Paragraf eksposis ini berisi tentang penjelasan maupun pemaparan mengenai suatu informasi kepada pembaca. Dia ini seperti untuk paragrafnya ini menceritakan ataupun berisi tentang informasi-informasi yang akan disampaikan. Ciri paragraf eksposis ini dia menyajikan informasi tentang sesuatu hal yang berdasarkan fakta, suatu hal yang berkaitan dengan kenyataan. Contohnya itu buah pepaya memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Buah pepaya mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Ini contohnya, karena memang betul pepaya ini banyak mengandung papain dan serat yang dapat membantu mengatasi gangguan pencernaan. Misalnya kayak pasti ada di antara kita, misalnya kalau masalah pembuangan BAB kadang agak susah. Jadi kalau kita mengonsumsikan pepaya ini bisa untuk mengatasi seperti susahnya BAB, untuk memperlancarkan pencernaan kita. Di sini ada paragraf narasi. Habis itu ada paragraf eksplanasi. Saya akan menjelaskan sedikit paragraf narasi. Apa isi itu paragraf narasi? Paragraf narasi itu adalah paragraf yang berisi rangkaian peristiwa baik fiksi maupun non-fiksi yang disampaikan sesuai dengan urutan waktu yang sistematis dan logis. Jadi paragraf narasi ini dia kayak menceritakan suatu kejadian atau peristiwa, tapi disusun dengan urutan waktu yang secara berurut dan masuk akal. Contohnya ini, paman baru saja selesai membersihkan halaman depan. Di ruang tamu dilihatnya Adi dan Beni sedang belajar.
Paman menyapa mereka dengan ramah. Paman lalu masuk lewat pintu depan. Iya, itu seperti itu contohnya. Di sini ada paragraf ekspansi. Sedangkan di sini ada perbedaan antara genre makro dan genre mikro. Di sini genre makro itu mencakup semua jenis teks dalam keseluruhan. Sedangkan genre mikro itu merupakan teks yang berdiri sendiri secara tunggal sesuai dengan jenis-jenis yang ada. Genre mikro pula lebih mendetail dalam penjelasan dalam teks. Sekian dan terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi yang sudah kami buat dari kelompok kami. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya bagi yang menonton ataupun yang membaca. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.